Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini sekaligus anggur Ghostvi ya, saya update. Ini sudah fase berry set. Jadi ini sudah selesai fase penyerbukan bunganya dan sekarang sudah menjadi berry kecil-kecil ya. Yang selanjutnya, tahap yang harus kita lakukan agar ini berinya bisa bertahan dan bisa sampai panen adalah fase untuk perawatan beri itu sendiri. Jadi kalau di fase kemarin itu bunga mekar ya, kita menghindari penyemprotan insektisida dan fungisida agar tidak mengganggu polinasinya. Kalau sekarang ini wajib diperlakukan penyemprotan rutin ya. Ya, jadi mulai dari berry set ya sampai berry-berry kecil seperti ini. Bahkan bisa kita lanjutkan sampai sebelum fase fluorescent atau perubahan warna. Dan kalau anggur yang sejatinya matangnya hijau, ini bisa kita perkirakan pematangannya jadi 1 bulan sebelum pemanenan. Ini baru kita stop untuk penyemprotan insektisida dan fungisida. Fluorescent atau perubahan warna ya, ini harus sekali kita lakukan penyemprotan rutin agar bisa sampai panen. Nah, kita semprot ya. Jadi semua bagiannya kita semprot, bukan cuma buahnya saja atau calon buahnya. Jadi semua daunnya ya, batang-batangnya juga sekalian ya. Jadi kita semprot semua bagiannya, daun, bawah daun, atas daun, dan juga batang tersiernya. Semuanya harus kena. Dan penyemprotan ini dilakukan rutin ya, di semua fase bahkan ya. Dari kita penyemprotan bibit ya, fungisida dan insektisida harus rutin. Kemudian di fase pertumbuhan, pokoknya ini kita stop penyemprotan itu hanya di saat fase bunga mau mekar saja. Kalau sudah berry set, kita tetap lakukan penyemprotan rutin. Kemudian kita hentikan lagi nanti di saat fase fluorescent atau perubahan warna ya, atau 1 bulan sebelum pemanenan. Nah, ini harus rutin kita lakukan. Jadi saat anggur kita itu daunnya bisa terhindar dari serangan hama dan jamur, ini pada nantinya fotosintesisnya tetap berjalan dengan bagus ya. Karena fotosintesis tentu saja membutuhkan keadaan daun yang sehat ya. Jadi penyemprotan harus rutin kita lakukan ya, di fase-fase yang saya sebutkan tadi, bahkan mulai dari pembibitan. Ya, jadi kita semprotkan itu semua bagian ya. Jadi dari batang utamanya, batang sekundernya, tersiernya, semuanya. Karena hama dan jamur itu datangnya memang kita tidak tahu arahnya dari mana. Jadi kita harus selalu menjaga pohon ini dari serangan hama dan juga jamur. Ini saya campur aja ya insektisida dan fungisidanya. Jadi ini tangki 2 liter, Amistar Top 2 mili, Abaselnya 2 mili. Nah, seperti ini contohnya, mulai dari bibit-bibit yang sudah mulai tumbuh atau sprout ya. Ini sudah bisa kita mulai semprot insek dan fungi ya, secara rutin seminggu sekali ya. Atau kalau musimnya mungkin lagi bagus ya, nggak hujan, ini bisa 2 minggu sekali ya. Ini alhamdulillah 3 hari ya, panasnya bagus sekali ya. Ini penyemprotan saya lakukan jam 3.15 ya, sore. Penyemprotan itu bisa dilakukan pagi ya, 7 sampai jam 9. Kemudian sore mulai dari jam 3 sore. Nah, kecuali kalau sudah gini kan udah tidak dilakukan penyemprotan. Nah, kemudian di fase pertumbuhan ya, kita rutin melakukan penyemprotan. Kalau kita rutin nanti pertumbuhannya akan bagus ya.
karena daunnya akan tetap sehat. Nah, jadi kalau kita bicara merawat pohon anggur itu ya begini ya. Kalau kita tidak mau rugi, maksudnya apalagi kalau kebun ya, perkebunan pasti hitungannya sangat matang sekali. Jadi setiap kali pangkas ya harus berbuah, dan berbuah harus sampai panen. Kecuali kalau mungkin skala hobi kayak saya ya. Kalau skala hobi pun juga kalau kita pembuahannya tidak berjalan dengan bagus ya tentu saja akan kecewa juga ya. Salah satu cara agar pembuahannya ini bisa maksimal ya dengan cara merawat calon-calon buah anggurnya dengan baik ya. Rawat daun ya, kuncinya itu sebenarnya, dan juga buah, agar terhindar dari hama dan jamur. Saya rasa bukan cuma pohon anggur aja, jadi semua tanaman buah pun sama ya. Kalau kita ingin mendapatkan kualitas buah yang bagus, pastilah perawatan fungisida dan insektisida harus dilakukan rutin ya. Jadi bukan cuma tanaman anggur saja. Tapi memang kalau khusus tanaman anggur ini, anggurnya maksudnya jamurnya yang cukup bandel, makanya perawatan jamurnya memang lebih intensif dibanding tanaman yang lain. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana anggur kita bisa panen ya, dan juga pertumbuhannya bagus ya, kita mulai daripada bagaimana cara kita merawat daun agar terhindar dari jamur dan juga hama. Di samping tentu saja pemupukan yang rutin ya, menggunakan pupuk kimia yang kita selingi juga ya, atau kita tambahkan dengan pupuk organik ya, berupa pupuk organik cair agar mikroorganismenya tetap sehat di dalam media tanamnya. Makanya penting sekali selain kita pemupukan rutin, itu yang paling utama juga menjaga daun agar selalu terhindar daripada jamur dan juga hama. Gede-gede aja tuh Bu, Diksonnya tuh. Ini yang merah ini ya Mas ya. Iya. Yang merah ini ya. Ini pasti ini juga. jenisnya Dickson. Apa ini ya? Dickson. Luar biasa, ini luar biasa tuh. Coba besar lihat sekali ini. Ini teman-teman coba lihat ini. Luar biasa anggurnya Mas Fatir ini, padahal medianya tidak terlalu luas, tetapi karena mantap, dia apa namanya biasa. bercocok tanamnya luar biasa, jadinya hasilnya juga seperti ini. Mari kita cicipi. Coba Bu. Luar biasa, crunchy, manis, tidak mengecewakan, jauh-jauh dari Manis Semarang. pokoknya. Manis, Nggih. mantap, luar biasa. Terima kasih Mas Fatir. Nggih. Terima kasih Mas Fatir atas sambutannya.